Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara sebangsa tanah air, video ini saya buat pada 7 September 2025. 23 hari lagi bangsa Indonesia akan mengenang dan merenungkan peristiwa paling berdarah sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu kudeta gagal PKI, Partai Komunis Indonesia, untuk merebut kekuasaan pemerintahan yang syah, yaitu pada tanggal 30 September 1966 yang telah melenyapkan ratusan ribu nyawa rakyat Indonesia. Seperti sudah kita ketahui bersama, PKI yang dipimpin oleh Musa, Alimin dan para kameratnya itu dulu sudah gagal melakukan kudeta lewat pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Nah, kemudian DNAIDIT melakukan konsolidasi kekuatan, lalu mencoba lagi melakukan kudeta lewat G30S PKI, yaitu terjadi pada 30 September tahun 1965. Nah, setelah PKI dilipas oleh TNI di tahun 1965 itu, banyak orang mengira bahwa bahaya laten PKI sudah berakhir. Tetapi dalam kenyataan, PKI muda masih tetap setia dengan ideologi komunisme dan sering nongol di permukaan secara terang-terangan. Misalnya Dr. Ripka Ciptaning, anggota DPR RI yang menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Nah, pada tanggal 30 September 2017, 8 tahun yang lalu, Jokowi sebagai presiden berusaha memfasilitasi kebangkitan PKI dengan licik mengeluarkan Perpu, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Dalam Perpu itu, Presiden berwenang untuk mengeluarkan peraturan Presiden pengganti undang-undang sehingga Presiden dapat berbuat sewenang-wenang. Jadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 itu, Presidium Alumni 212 dan berbagai ormas lainnya menolak Perpu buatan Jokowi itu. Bahkan saya sendiri waktu itu ikut menolak bersama para demonstran yang berkumpul di Jalan Gatot Subroto. Bahwa sebagian oknum petinggi TNI Angkatan Darat sudah menyembah lutut Jokowi sangat kentara ketika di Museum Markas Kostrad, diorama yang terdiri dari patung para penyelamat negara, artinya penyelamat bangsa dan negara, seperti Pak Nasution, Pak Harto, dan Pak Soro Edi, dihancurkan atas perintah beberapa jenderal. Kejadian yang apatriotik ini tentu atas perintah siapa lagi kalau bukan Jokowi yang pemihakannya pada PKI terlalu mencolok. Adalah Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI yang sangat awas melihat langkah-langkah neo PKI masuk ke seluruh lini, baik instansi sipil dan instansi militer. Seperti judul video singkat ini, Jokowi, katalisator dan fasilitator kebangkitan PKI. Saya kira saya tidak berlebihan. Menurut Pak Gatot Nurmantio, bukti-bukti berikut menunjukkan betapa isi kepala Jokowi dipenuhi dengan rencana bagaimana PKI bisa bangkit kembali. Satu, yang saya sebut di atas tadi, bagaimana patung-patung para penyelamat negara dari Angkatan Darat itu sampai dimusnahkan. Sampai sekarang saya tidak paham. Yang kedua, dihapusnya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dan dihapuskannya G30SPKI dalam buku sejarah Indonesia bagi kaum pelajar. Joko Prat ini akan membuat tandingan buku tentang versi ala PKI tentang gerakan G30SPKI. Kemudian ketiga, dilarangnya pemutaran film pengkhianatan PKI terhadap bangsa dan negara Indonesia dan usulan Jokowi supaya dibuat film baru yang berbeda versi
dan visinya. Lagi-lagi ini tentu yang cocok dengan keinginan Jokowi ya, sebagai kader PKI. 4. Kenyataan anggota keluarga ex kader PKI masuk ke sejumlah parpol dan instansi negara. Yang instansi negara ini tentu difasilitasi siapa lagi kalau bukan oleh Jokowi. Nah, kemudian yang kelima, pembuatan buku pembelaan terhadap PKI itu sedang akan dibuat. Saya nggak tahu kalau sudah jadi atau belum. Yang keenam, bantuan Cina untuk Indonesia beserta kompensasinya sudah menjadi rahasia umum. Nah, buat saudara-saudara yang tidak percaya dan memustahilkan kebangkitan PKI, barangkali sebuah seminar yang berlangsung di Cekoslowakia selama 3 hari dan diikuti oleh para pakar terkemuka tentang komunisme dunia, pakar praktek dan teori komunisme internasional, ya, itu betul-betul bisa merubah orang-orang yang keras kepala bahwa PKI sudah selesai, sudah masa lalu. Dan jadi ini ada sebuah dispatch ya, pokok-pokok yang diunggah di Google oleh para pakar komunisme internasional itu pada tanggal 9 November tahun 2011. Jadi judulnya itu The Continuing Appeal of Communism. Ya. Jadi bagi yang mau mendalami tinggal klik Google, kemudian akan muncul ini. Ya. Nah, saudara-saudaraku, jadi seminar 3 hari itu menyimpulkan appeal atau daya tarik komunisme itu masih cukup kuat di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang gagal dalam proses pembangunan nasionalnya. Kemudian pimpinan negara-negara tersebut tergoda pada komunisme yang gagal tadi itu dan kemudian berpendapat komunisme bisa menjadi alternatif. Nah, mungkin mereka larinya ke Partai Komunis China di bawah Xi Jinping. Karena memang kita harus akui ya, pembangunan Xi Jinping bagi negerinya itu memang luar biasa. Itu sesuatu yang harus objektif kita akui. Ya. Jangan kemudian kita lantas tidak mengakui hal yang sudah terang benderang. Ya. Tapi saudara-saudaraku, memang banyak di antara kita sendiri di Indonesia ini banyak menganggap enteng kemungkinan kebangkitan komunisme di abad 21. Nah, saya setuju dengan pendapat bahwa ideologi itu punya kaki, ya. Dengan kakinya itu, ideologi itu bisa pergi, berjalan ke sana kemari, kemana saja. Mungkin si penyebar ideologi bisa diberangus, bahkan mungkin dibunuh di mana saja dan kapan saja. Tetapi ideologi sebagai satu paket ide atau paket pemikiran dapat berjalan kemana saja tanpa ada batas waktu dan batas tempat. Nah, kiranya video singkat ini jadi kurang utuh kalau tidak kita narasikan opini Ustadz dan Da'i Alfian Tanjung dalam pledoinya di depan hakim yang akan menjatuhkan hukuman penjara bagi Ustadz Tanjung. Ustadz Pemberani ini membuat semacam pidato yang objektif, lugas, tanpa bunga-bunga dan kata-kata bersayap bahwa antara lain adanya simposium tentang PKI di Jakarta pada 18 sampai 21 April 2016 itu ada di Arya Duta Jakarta. Jadi bayangkan, mereka berani buat simposium kebangkitan PKI. Kemudian ada diskusi di LBH Jakarta meminta TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 akan dicabut supaya PKI bisa bangkit lagi. Karena TAP MPRS itu sudah usang, kata mereka. Juga dikatakan peristiwa Madiun 1948 itu terjadi karena diprovokasi oleh Muhammad Hatta. Saya kira terakhir ini memang suatu pikiran gila. Mengapa Jokowi itu ingin meniadakan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 karena di TAP MPRS itu pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan
atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Jadi ini sudah terang benderang. Jadi kalau ada sekelompok orang Indonesia, warga negara kita yang terus saja kekeh mengajarkan di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus marxisme, leninisme, komunisme itu ya. Jadi itu jelas sekali mereka tentu golongan warga negara yang perlu betul-betul diperhatikan dan di konten, jangan sampai kesana kemari. Nah karena itu, saya kira saya juga ingin menyampaikan seorang pengamat sosial, Mehmet Hakim, menyatakan bahwa Jokowi memang membuka pintu lebar buat penempatan anak-anak PKI. Sekarang sudah bukan anak lagi. Masuk ke semua orpol, ormas, tempat pendidikan, sipil dan militer tanpa bisa dilacak karena pengawasan terhadap mereka sudah dihilangkan. Nah itu dikatakan oleh Pak Mehmet Hakim pada 4 Agustus 2025. Jadi baru bulan yang lalu. Nah saudara, memang menurut saya beban di pundak Presiden Prabowo untuk 100% lepas dari berbagai jeratan dan jebakan Jokowi memang tidak mudah. Tapi insya Allah satu persatu lingkaran demi lingkaran harus didisfungsionalisasikan dan dilemahkan dengan segala peralatan dan perkakas yang dimiliki oleh seorang presiden, oleh Pak Prabowo. Masukan saya sama seperti sebelumnya, kurangi dulu Pak Prabowo bermain di fora internasional dan kita bangga Pak Prabowo bisa mewakili Indonesia di berbagai fora internasional, diapit oleh Xi Jinping, oleh Putin, oleh tokoh-tokoh dunia, dan ketika ditanya oleh penanya yang agak sedikit kurang ajar, bertubi-tubi pada Pak Prabowo, tapi dengan kelincahan bahasanya dan logikanya yang sangat logis itu, si penanya tadi itu kemudian mati kutu. Ya, itu kita bisa cari di YouTube. Jadi begini maksud saya, Pak Prabowo sementara kurangi dulu berkeliling dunia, ya sudah cukup, kecuali yang penting-penting sekali. Kemudian konsentrasikan Pak Prabowo masalah-masalah dalam negeri yang mendesak untuk segera dipecahkan. Tahun kedua nanti saya yakin bangsa ini mengharapkan Pak Prabowo konsentrasi memecahkan satu persatu masalah-masalah nasional yang cukup pelik. Menurut saya lemahkan selemah-lemahnya langkah-langkah Jokowi sebagai pentolan PKI dan seterusnya. Ya. Pak Prabowo tentu jauh lebih tahu dari kita-kita ini. Tapi geng Solo punya satu tujuan pokok, ganggu tanpa henti pemerintahan Presiden Prabowo dari segala penjuru dengan segala macam isu. Dengan kepemimpinan puncak Polri dan TNI, bentukan Jokowi tetap secara utuh dan intek dipelihara terus oleh Pak Prabowo. Saya tafsirkan secara tidak sadar Pak Prabowo sesungguhnya perlahan tapi pasti sedang bunuh diri. Ini maaf, mungkin tajam sekali. Ya. Tapi saya memang heran, why Pak Prabowo? Saya harus bilang apa? Jadi saya sudah bosan mengulangi tentang apa yang harus segera diselesaikan oleh Pak Prabowo satu demi satu. Mohon maaf Pak Prabowo kalau seandainya Anda kebetulan lihat video ini ya. Tapi saya bilang seperti ini lugas, tegas ya. Karena saya nggak tahu, saya punya semacam ya intuisi orang awam ya bahwa negeri ini sekarang sesungguhnya sedang digarap oleh orang-orang yang pro PKI ya untuk bangkit kembali. Mudah-mudahan saya keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.